Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 12? Sama kelas 12 IPA. Hari ini kita akan belajar dengan saya langsung. Akhirnya ya kalian bisa melihat saya. Seperti inilah Bu Hikmah ya, bagi yang belum pernah lihat. Jadi inilah Bu Hikmah. Oke. Tema kita hari ini adalah tentang reaksi redox dan elektrokimia. Tapi khususnya hari ini kita akan belajar mengenai cara menyetarakan reaksi redox. Oke, mungkin ada yang masih ingat kenapa saya bilang redox ya. Itu artinya adalah singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Waktu kelas 10 sudah dapat ya. Salah satu contoh reaksi reduksi oksidasi yang mungkin kalian pernah dapat waktu kelas 10 adalah ini ya. Kalau kita makan apel, saya praktekkan ya. Dan saya habiskan dulu apelnya. Daging apel warnanya putih, ya kan? Tapi kalau dibiarkan di udara terbuka, ini lama-kelamaan akan berwarna coklat. Kenapa bisa begitu? Karena ini terkena gas oksigen. Jadi bukan, oh terkena udara, di udara itu banyak, ada berbagai macam gas. Nah, yang menyebabkan ini berubah menjadi warna coklat, itu adalah gas oksigen. Oke ya. Habiskan dulu ya. Oke, udah pelan. Waktu kelas 10, kalian sudah tahu ada 3 konsep tentang reaksi reduksi oksidasi. Yang satu adalah mengenai tangkap lepasnya oksigen. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi kalau dia menangkap oksigen. Reduksinya kalau dia melepas oksigen. Yang kedua, itu ada kaitannya dengan elektron. Kalau dia menangkap elektron, itu reaksi reduksi. Kalau lepas elektron, reaksi oksidasi. Konsep yang ketiga itu hubungannya dengan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya naik, itu adalah reaksi oksidasi. Tapi kalau bilangan oksidasinya turun, maka itu adalah reaksi reduksi. Ya, mudah-mudahan masih ingat tentang bilangan oksidasinya. Kalau tidak ingat, nanti kita akan bahas lagi sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi redox. Nah, di sini ada 2 kata kunci sebetulnya. Ada penyetaraan dan ada reaksi redox. Kita akan bahas masalah penyetaraan dulu. Semuanya ini sudah kita bahas di kelas 10. Saya hanya akan mengingatkan kembali, mudah-mudahan masih nempel di sini ya, tidak kabur ilmunya, oke ya. Saya akan contohkan dulu tentang persamaan reaksi sederhana. Misal, contoh yang pertama, ya, kita punya gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan hidrogen iodida, ya. Ini belum disebut sebagai persamaan reaksi karena jumlah atomnya belum setara, ya. Bagaimana menyetarakan? Mungkin masih ingat ya bahwa atom-atom sebelum reaksi itu harus sama jumlahnya dengan atom-atom sesudah reaksi. Oke, kita lihat ya. Di sebelum reaksi, ini ya, ini sebelum reaksi, dan ini sesudah reaksi. Oke. Di sebelum reaksi, hidrogen sebanyak 2 atom. Sedangkan di sesudah reaksi, hidrogen 1 atom. Nah, supaya setara, bagaimana? Maka diberilah koefisien. Koefisien itu berarti dia angka pengalih, ya, dikali. Kalau ini 2, sedangkan ini 1, maka dikalikan 2. Seperti itu. Oke. Berarti sekarang hidrogennya sudah setara. Sekarang kita masuk ke I2. I
Jumlah atomnya 2. Di sesudah reaksi I, nah karena ada koefisien 2, berarti ini juga jumlah atomnya 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Seperti itu. Oke ya? Atau mau dicontohkan lagi? Saya contohkan lagi untuk yang kedua. Oke ya? Misal saya punya metana bereaksi dengan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke. Kita akan coba setarakan yang ini. Oke ya? Mohon diingat, untuk menyetarakan itu atom H dan O itu selalu disetarakan terakhir. Ya, coba atom yang lain dulu. O itu selalu terakhir, H 2 terakhir. Jadi di sini kita akan setarakan C dulu, karbon dulu. Ya, ini sebelum reaksi. Ya, ini sebelum reaksi, ini sesudah reaksi. Oke, kita lihat di sini karbon 1 atom. Sesudah reaksi karbon 1 atom. Berarti sudah setara, ya. Sudah setara. Kita lanjut ke atom hidrogen. Di sebelum reaksi, hidrogen ada 4 atom. Di sesudah reaksi, hidrogen ada 2 atom. Berarti ini tidak setara. Supaya setara, maka harus diberi koefisien. Ini 4 sama 2. Berarti harus dikalikan 2. Seperti ini. Oke ya. Sekarang, terakhir, oksigen. Di sebelum reaksi, oksigen ada 2. Di sesudah reaksi, nah perhatikan, di sesudah reaksi, oksigen ternyata di sini ada, di sana juga ada. Di sini oksigen ada 2. Di sini oksigen ada, dan bilang 1, karena ini sudah ada koefisien 2. Ya, berarti di sini pun 2. 2 ditambah 2 berarti oksigennya ada 4. Oke ya. Di sini 2, sebelum 2, sesudah 4. Tidak setara, supaya setara, maka yang di sebelum reaksi harus diberi koefisien. Berarti pengalinya adalah 2. Oke, maka sekarang reaksinya sudah setara. Demikian ya, itu saya ingatkan lagi untuk persamaan reaksi yang akan kita gunakan untuk penyetaraan reaksi redoks ini. Oke, itu mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, saya hapus dulu ya yang ini, dan selesai saya kira nanti bisa dibuka-buka lagi yang kelas 10-nya. Kemudian, kata kunci kedua adalah selain penyetaraan adalah tentang reaksi redoks. Redoks yang akan kita pakai adalah reaksi redoks yang berdasarkan aturan Bilox dengan menggunakan bilangan oksidasi. Ingat ya tadi ya, kalau bilangan oksidasinya naik adalah reaksi oksidasi, kalau bilangan oksidasinya turun berarti reaksi reduksi. Ini ada aturan Bilox. Saya kira kalian sudah pernah dapat waktu kelas 10, saya cuma mengingatkan kembali, tapi kita akan coba bahas lagi ya satu-satu. Oke. Aturan Bilox nomor 1. Atom dalam unsur memiliki Bilox sama dengan 0. Contohnya, yang satu ya. Contohnya, misal kalian menemukan gas oksigen, maka ini Biloxnya 0. Ya. Kemudian selain gas oksigen, misal kalian ketemu dengan gas hidrogen. Ini semua unsur, ya ini molekul unsur O2, H2, Cl2, atau misal kalian menemukan kalium, misalnya, kemudian magnesium, ini juga sama, Biloxnya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi, atom dalam unsur memiliki Bilox 0. Oke ya. Jadi ingat ya, ada molekul unsur, ada unsur-unsur kayak begini. Yang sendirian, ingat ya, unsur itu berarti yang sendirian. Yang jomblo tanpa pasangan, dia Biloxnya 0. Oke. Kemudian yang kedua, atom H dalam senyawa
memiliki bilog plus 1. Oke, jadi kalau misalnya ketemu H, nah ini beda kan ya? Tapi H-nya dalam senyawa. Kalau yang ini H-nya sendirian. Kalau yang ini H-nya dalam senyawa, artinya dia berpasangan. Misal, ada contoh yang tadi HI. Oke ya. Maka kalau di sini H-nya tidak 0 lagi, melainkan plus 1 bilognya. Ya. Bilognya plus 1. Ketemu lagi, misal ada HCl. H ada pasangannya dengan Cl, dia juga sama plus 1 bilognya. Demikian, ya. Kemudian kita lanjut aturan yang ketiga. Atom O dalam senyawa memiliki bilogs negatif 2. Saya contohkan, misal kita punya H2O. Ini O, beda dengan O yang ini. O-nya ini sendirian, jomblo, 0. Kalau yang O yang ini berpasangan dengan H, tidak 0, melainkan negatif 2. Bilogsnya adalah negatif 2. Oke. Lanjut kita aturan yang keempat. Atom logam dalam senyawa memiliki bilog positif. Tahu ya, logam. Misal besi, logam itu besi, tembaga, seng. Ini semua nanti bilognya positif. Ya. Oke. Kemudian aturan yang kelima. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu jumlahnya harus 0. Ingat ya, di sini kata kuncinya jumlah. Jumlahnya harus 0. Oke, saya contohkan. Misal saya punya H2O. Ya. Kita tahu tadi bilogs O itu min 2. O itu min 2, bilogsnya karena ada 1, tetap min 2, satu atom. H itu bilogsnya plus 1, karena ada 2, dia plus 2. Ini kalau dijumlahkan, ya, ini kalau dijumlahkan, plus 2, min 2, ini berjumlah 0. Harus berjumlah 0, seperti itu. Ya, aturan yang kelima, jumlah bilogs dalam atom sama dengan 0. Dia harus selalu 0. Misal, yang lain. Contoh yang lain. HCl. Ya. H-nya tadi di aturan selalu plus 1. Karena ada satu atom, dia tetap plus 1. Oke? Nah, karena selalu berjumlah 0, maka otomatis Cl-nya bakal ketahuan. Plus 1 ditambah berapa dapat 0. Berarti Cl-nya bakal ketahuan dia min 1. Karena kalau dijumlahkan, ini akan 0. Karena selalu berjumlah 0. Seperti itu. Coba lagi yang 3 unsur ya. Misal H2SO4. Nih, 3 unsur. H bilognya 1, ada 2, jadi positif 2. O bilognya min 2, ada 4 atom, berarti negatif 8. Nah, ini harus berjumlah 0. O min 8, H plus 1, plus 2, berarti X-nya harus berapa nih supaya 0? Dijumlahkan, kalau dijumlahkan. Otomatis S-nya ketemu ya. S-nya adalah positif 6. Plus 2, plus 6, plus 8, diambil 8, dia 0. Ya. Nah, modal nanti adalah ini ya, modal untuk penyetaraan bilogs nanti adalah ini. Oke, kemudian yang ke-6. Aturan yang ke-6, jumlah bilangan oksidasi atom dalam ion. Nah, bedanya kalau yang tadi jumlah bilog dalam senyawa, kalau yang ini jumlah atom dalam ion. Contoh, saya punya K+. Oke. Adalah
muatan ionnya. Berarti kalau K+, ini kan muatannya plus. Artinya biloxnya adalah +1. Kalau misalnya ketemu Ca2+, berarti ini biloxnya adalah +2, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya ionnya bukan yang seperti ini, yang anion, misal SO4-. Nah, ya, SO4-. Kita punya bekal dari SO4- ini, kita bekalnya adalah O, karena kita udah tahu O itu -2. Tadi ya, sesuai poin, berapa tuh? Poin 3, ya. Ya, poin 3. O itu biloxnya -2. Ada 4, berarti -8. Gitu. Kalau yang tadi, itu sama dengan 0 karena senyawa, sedangkan ini karena ion, ini bukan sama dengan 0 di sininya. Ini sama dengan muatannya. Nah, ini muatannya. Jadi harus -1. Sorry, ini SO4 bukan min. SO4 itu 2 min. Ya, berarti ini -2. Berarti S-nya berapa? Hutang 8 dan masih hutang 2. Berarti S hanya berkontribusi positif 6. Seperti itu, ya. Atau kita coba lagi ya, takutnya masih bingung. Kita coba lagi. Misal kita coba PO4 3 min. Modalnya apa? O. O -2. Ada 4 atom, berarti -8. Nah, kalau ini sama dengannya, muatannya ini bukan 0 lagi, tapi -3. Berarti P cuma ngasih berapa? Hutang 8 dan masih hutang 3, berarti P cuma ngasih 5. Berarti bilox P adalah +5. Hati-hati ya dengan positif, dengan negatif. Oke. Demikian untuk ulasan kelas 10-nya ini, sebetulnya ini kelas 10 ya, cuma takut Pak, saya bahas lagi. Oke ya, mudah-mudahan paham. Sekarang kita akan coba masuk ke judul kita hari ini, yaitu cara menyetarakan reaksi redoks ya berdasarkan aturan bilox dengan metode bilox. Oke, materi kelas 10 ulasan saja. Kita coba materi kelas 12-nya, menyetarakan reaksi redoks. Ini kita akan pakai metode bilangan oksidasi. Sebetulnya ada 2 metode ya. Satu lagi metode setengah reaksi. Mungkin nanti disampaikan, mungkin juga tidak ya. Kita lihat situasinya saja ya. Kemudian hari ini kita akan menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam. Kelas 11 sudah ya belajar asam basa, jadi ada suasana asam, ada suasana basa. Ya, suasana basa insya Allah minggu depan. Ya, hari ini kita akan suasana asam dulu. Oke, ya. Ini tahapannya bisa dilihat ya. Oke. Kita akan coba kasih contoh ya, bagaimana cara menyetarakan dengan metode bilangan oksidasi. Oke. Ini ada contoh. Plus minusnya tolong diamati betul. Salah sedikit saja plus jadi minus ya salah ya kesananya nanti.
sampai akhir kok tidak mau setara, salahnya di mana? Ternyata salah plus minus. Harusnya kayak tadi saya plus min 2, misal malah min 1 saja. Ya salah nanti ke bawahnya terus ya. Jadi pastikan per langkahnya itu sudah betul. Oke ya. Ini ada soal yang belum setara, dan ini adalah reaksinya reaksi redoks. Ini belum setara dan reaksi redoks. Jadi kita akan coba setarakan. Ya. Dan dalam suasana asam ya, ini dalam suasana asam. Oke. Langkah pertama. Langkah pertama ini banyak banget nih, seabrek-abrek. Jadi perhatikan per langkahnya ya. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, perhatikan. Oke. Kita akan coba langkah pertama. Setarakan jumlah atom yang terlibat reaksi redoks. Oke. Setarakan jumlah atomnya dulu. Oke. Kita lihat di sini, kita amati per atomnya, per unsurnya. Di sini ada Cr2. Cr-nya sebanyak 2 atom. Sesudah reaksi, Cr-nya cuma ada 1 atom. Berarti dia belum setara. Berarti langkah 1, setarakan jumlah atom. Jadi kita tuliskan, sekarang kita dapat Cr2O7 2- tambah SO2. Nah, karena di sini 2 dan di sini 1, berarti ini harus dikalikan dengan koefisien 2 supaya nanti kromnya, ion kromnya sama-sama 2. Seperti ini. Oke. Selain krom yang terlibat redoks, itu kemungkinan kita curiga S ya, ini S. Di sini 1 atom, di sini juga 1 atom, berarti sudah setara. Berarti langkah 1 sudah selesai ya. Menyetarakan jumlah atom yang terlibat reaksi redoks. Bu kok tahu S? Iya, kita harus sudah bisa menebak bahwa itu S, bahwa itu Cr. Kenapa? Kan O-nya udah punya pegal tadi. Ya, bahwa O itu min 2 bilongsnya. Gitu ya. O sudah diketahui min 2. Berarti Cr yang kita curigai, S juga yang kita curigai. Dan di sini langkah 1 kita sudah setara. Oke. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua, setarakan jumlah elektron atau selisih total bilangan oksidasi. Oke, berarti kita harus cari bilongsnya masing-masing. Seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya. Ya. Sekarang kita akan coba langkah kedua. Kita tulis dulu ya. Kita tuliskan lagi hasil dari langkah yang pertama. Nanti Cr2 O72 min bereaksi dengan SO2 menghasilkan. Nah, yang ini sudah dapatnya tadi 2Cr3 plus tambah HXO4 min. Oke. Kita akan cari satu-satu. Ya, harus tekun, jangan tergesa-gesa. Oke ya. Kita coba Cr2O72 min dulu. Nah, kadang-kadang siswa ada, oh udah ketahuan ini bilongsnya, kan ini muatannya min 2, berarti bilongsnya min 2. Tidak, karena ini senyawa, karena ini ionnya, ion poli ya, banyak, ada 2 unsur, harus dicari satu-satu. Jangan langsung main min 2, bukan. Oke. Kan tadi sudah diutarakan, ada Cr, ada O, mana yang kita tahu? O ya, O-nya min 2, ada 7 atom, berarti dikalikan dia dapat min 14. Begitu? Oke. Nah, sama dengan,
bukan 0, tapi muatannya yang ini min 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba hutang 14, masih kayaknya ada hutang 2, berarti CR cuma berkontribusi berapa? Berarti cuma ngasih positif 12. Begitu. Ya. Lanjut. Ini sudah selesai di sini. Kita lanjut ke SO2. Kalau ini tidak ada muatan, berarti ini senyawa, ya. Nah, mana yang kita tahu? Modal tadi, ya, di kertas yang pink tadi, O selalu min 2 dalam senyawa. Ada 2 atom, berarti min 4. Nah, kalau ini karena senyawa, ini sama dengannya 0, karena tidak ada muatan. Hutang 4 dan itu lunas, 0 itu kita anggap lunas ya, berarti S itu berkontribusi sebanyak 4 positif 4. Seperti itu. Oke. Lanjut, selesai ya ini ya. Lanjut. Krom 3+. Nah, ini sudah ada muatannya, 3+. Berarti ini biloxnya. Cuma, ada cumanya. Kan ini ada koefisien 2 nih, ya. Ini dikalikan. Hati-hati kalau ada koefisien begini, berarti ini harus dikalikan. Berarti ini dapatnya positif 4. Itu karena 3+ kali 2. Oke, selesai. Sekarang lanjut yang ini. HSO4 min. Mana yang tahu? Nah, di sini ada yang tahunya 2 ya. H sama O. H itu +1. Dan ada 1, berarti tetap +1. O itu min 2, ada 4, berarti min 8. Nah, sama dengannya, muatannya yang ini. Min 1, karena min. Hutang 8, ya. Kemudian dibayar 7, dibayar 1, ini ya. Dibayar 1, berarti masih ada hutang 7. Dan sisa hutang 1. Berarti S ngasih berapa? Berarti S-nya ngasih 6. Karena keluarga mereka masih punya hutang 1. Ya, ini punya hutang 8, dibantuin sama S 6, dibantuin sama H 1. Jadi hutangnya sisa 1. Cocok karena ini muatannya min 1. Oke, sudah semuanya ya. Dicari biloxnya. Nah, tapi belum nih, langkah 2 belum selesai. Ini langkah 2. Katanya, ya, setarakan jumlah elektronnya dengan menambahkan koefisien lagi. Ya, kita tadi curiganya ke atom krom kan ya, atom krom. Kita lihat atom krom di sini, tarik garis tepat di bawah krom. Ini kromnya, saya pakai yang lain deh, yang beda, tidak pusing. Ini kromnya, krom ke krom lagi, ya, krom ke krom lagi, krom sebelum dengan krom sesudah. Sekarang lihat, krom sebelum biloxnya adalah +12. Krom sesudah biloxnya adalah +6. Oke, selisihnya berapa? Berarti dikumpulkan. Kalau selisih itu dikurangi 12, dikurangi 6. Berarti selisihnya adalah 6. Diserat gitu. Gitu. Oke ya? Oke. Ini 12 ke 6. Turun ya biloxnya. Berarti kita curiga ini adalah reaksi reduksi karena biloxnya turun. Berarti harus ada satu lagi yang biloxnya naik. Nggak mungkin dua-duanya turun. Harus ada yang naik, ada yang turun. Oke. Tadi kita sudah curiga ini S. Kita lihat sekarang S. S di sebelum positif 4. Ya. S di sesudah positif 6 biloxnya. Oke.
Kita tarik garis juga sama set. S ke S. KD. Harus tepat. S ke S. Oke. 4 ke 6. Tanda ning naik. Ya. Tadi turun, sekarang naik. Jadi insya Allah ini reaksi sudah benar. Ya. Dari 4 ke 6, berarti naiknya berapa? Itu naiknya 2. Oke. Sampai situ mudah-mudahan paham ya. Ini kecepatan nggak ya ngomongnya? Oke. Kalau sudah dapat angka begini, ya, angka yang ini nih. Ini masih lanjut di tahap 2 nih. Jadi tahap 2 masih panjang nih ya. Ini 6, ini 2. Kebetulan angkanya beda nih. Ya, syukur-syukur kalau angkanya dapatnya sama nih. Karena ini 6, ini 2, berarti kita harus cari KPK-nya. Mudah-mudahan masih ingat tuh SD ya. KPK mah SD kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. KPK. Ini 6, ini 2. Berarti KPK-nya ketemunya di 6, ya kan? Karena KPK-nya 6, saya tulis aja ya di sini ya. Kita sepakati KPK-nya adalah 6. Oke. Ya, kita sepakati 6. Yang 6 ke 6 berarti anggar tetap ya. Tapi nu ieu, nu 2 supaya jadi 6 berarti harus dikali berapa? Berarti yang ini harus dikalikan 3. Gitu ya, supaya KPK-nya 6. Gitu. Saya ulangi lagi, kadang-kadang lupa. Karena ini selisihnya beda, yang ini 6, yang ini 2, maka harus dicari KPK-nya. Ya, KPK-nya berapa? Kebetulan kalau 6 dengan 2 ketemunya di 6, maka yang 2 harus dikalikan 3. Seperti itu. Ya, oke. Karena sudah dapat nih kali 3, yang ini anggar alias kali 1, kalau anggar kan ya berarti kita dapat reaksinya sekarang jadi yang ini yang ditunjuk panah ini semua dikali 1 ya, yang di panahan dikali 1. Kali 1 mah berarti anggar, berarti CR2O7 2 min anggar. Nanti juga ini 2CR3 plus anggar. Oke. Nah, yang di panahanku ieu saneetanya dikali 3. Ini dijadikan koefisien. Berarti nanti teh plus 3 ya. 3 nanti jadi kali 3. 3 ini kan 1 ya di sini teh kalau tidak ada ini artinya 1. 1 kali 3. 3 berarti 3 SO2. Nu paling dia oke sami karena ditunjukkan oleh tangan S. Ya, jadi 1 koefisiennya kali 3 berarti di sini tambah 3 SO4 min. Oke ya. Itu baru langkah kedua ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Kita akan lanjutkan dengan langkah ketiga. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Hasil akhirnya kan ini ya. Jadi hasil akhir itu kita ketemu CR2O7 2 tambah 3SO2 menjadi 2CR3 plus tambah 3HSO4 min. Itu yang
terakhir ya. Itu yang terakhir. Oke. Sekarang kita akan masuk ke langkah ketiga. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H plus secukupnya. Langkah ketiga. Ya, langkah ketiga ini muatan teh nu mana? Muatan teh nu laluhur ieu min ya nu dilahur ieu min plus eta muatan. Paminteu aya kumaha eta tandanya 0. Ya, paminteu aya min plus di dieuna berarti eta tandana 0 ya, muatannya adalah 0. Oke, sekarang kita akan hitung muatannya. Di sebelum, oke, kita sebelum dulu ya ini. CF2O7 2 min. Dia berarti muatannya ieu. Ya. Berarti min 2 muatan teh. Ingat ya, yang ketiga itu muatan. Oke. Ditambah ieu gaya min plus berarti 0. Oke? Oke, ya. Berarti jumlahnya min 2 tambah 0 jadi jumlahnya min 2. Sekarang yang sesudah. Ya muatannya 3 plus kusabab aya 2. Maaf ini campur sama Sunda ya. 3 plus dan ada 2. Berarti ini muatannya plus 6. Gitu. Kemudian ini HSO4 min. Muatannya ini min 1. Dan itu ada 3. Ya. Berarti ada 3 ion. Kalikan 3. Berarti min 3. Kalau di jumlah sisi sini plus 6 ditambah min 3, utang 3 bayar 6, berarti plus 3. Oke. Ternyata muatan di sebelah sini, di sebelum reaksi, dengan sesudah reaksi berbeda muatannya. Sana min 2, sini min 3. Nah, sedangkan katanya harus disetarakan. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan H plus. Nah, itu. Dengan menambahkan H plus. Tamina oke, H plus berarti muatannya adalah plus. Kira-kira sisi mana anu kudu ditambahan H plus? Sebelah sini sebelum reaksi atau sesudah reaksi? Coba. Oke, benar ya? Yang sebelum reaksi. Berarti sebelah sini supaya sama. Oke, berarti mudah dia. Oke, berarti sisi sini, sisi sebelum reaksi. Ini harus ditambah dengan H, ditambah dengan H plus. Nah, kalau H plus muatannya berapa? 1 plus 1. Ieu pan 2, hutang 2 dibayar 1 atau hutang keneh 1 padahal ieu kuduna plus 3 berarti sabaraha supaya jadi sama dengan yang ini. Berarti H plusnya kudu 5 H plus gitu. Ya. Hutang 2 di dia aya plus 5. Sumbangan dari H plus hutang 2 dibayar 5. Jadi plus 3. Sami sareng ieu. Jadi sudah setara. Jadi langkah ketiga sudah setara. Ya, alhamdulillah. Hampir sedikit lagi. Terakhir, langkah keempat. Terakhir. Berarti kita punya CR2. O7 2 min tambah 3 SO2 tambah 5 H plus, ada sumbangan dari H plus menjadi 2 CR3 plus dan 3 HSO4 min. Oke.
Nah, langkah terakhir, langkah keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O alias air secukupnya. Tambahkan air secukupnya. Nah, gimana? Jadi berapa banyak air yang harus ditambahkan? Nah, di sini ada H sebanyak 5, ya kan? Setarakan H kan ya? H-nya di sini 5 nih di sebelum. Di sebelum ada 5 jumlah atom H-nya. Ya kan? Di sini di setelah ya, ini H-nya ada 3, sana 5, sini 3, berarti kurang berapa? Kurang di sebelah sini, kurang H sebanyak 2. Nah, itu disumbang oleh air. Berarti tambah di sininya harus ditambah air. Nah, air sendiri di sini H2O menyumbangkan H sebanyak 2. Ini ada 2 atom nih jumlah H-nya. Berarti total di sini jumlah H-nya adalah 5. Di sebelum 5, di sesudah 5. Ya, berarti sekarang reaksinya sudah setara. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres ya sampai dengan langkah ke-4. Tapi kalau misalnya tidak masih benar sih ya teh kalau setara benar sih, untuk ngecek itu silahkan cek O ya. Kalau ragu silahkan cek atom O. Oke, kita coba ya yang ini. Sebelum reaksi, ini 7 O-nya, di sini 2 dan koefisien 3, berarti 6 ya. O6 di sini 7, berarti total 13. Di sebelah sini, ini O4 kali 3, 12. Ini O-nya 1. 12 tambah 1, 13. Ternyata di sebelum reaksi 13, di sesudah reaksi pun 13. Setara. Semua atom sudah setara. Muatannya pun sudah setara. Berarti sudah selesai pekerjaan kita. Demikian paparan hari ini mengenai cara penyetaraan reaksi redoks. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham, silakan nanti mungkin diputar-putar lagi aja videonya, balik lagi aja ya. Punya bolak-balik. Kalau masih bingung juga, bolehlah akhirnya japri ke saya ya. Oke. Untuk tugasnya, oke. Karena ini suasana asam, saya akan kasih 1 soal untuk suasana asam. Nanti minggu depan 1 soal lagi untuk suasana basah ya. Itu tugasnya nanti saya share di classroom. Tapi soalnya saya akan tulis di sini ya, takutnya kalau di classroom. Nah, perhatikan ini apel sudah warna coklat ya, ini sudah teroksidasi. Oke, soalnya saya kasih di sini ya. Oke, iya. Saya hapus ini, saya kasih soalnya untuk tugasnya. Itu latihan sebetulnya ya. Oke, ini tugasnya. Ada soal yang pertama, Ikmin tembang Ikminnya Pak Galun, Ikmin bereaksi dengan SO4 2 min menjadi hidrogen sulfida dan I2. Oke. Kemudian yang kedua,
Ini ada 2 soal untuk tugasnya. Silahkan pilih salah satu yang menurut kalian kira-kira cukup menantang. Ingat ya, kalau memilih sesuatu, biasakan jangan yang mudah. Berarti kalian ada di zona nyaman itu. Ya. Jadi kalau memilih sesuatu, pilih yang menantang. Karena itu akan mendorongmu sampai kepada limitmu. Ya. Silahkan pilih salah satu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga tetap semangat, stay healthy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.